Demi memuaskan hobi ataupun sekedar untuk menghiasi ruangan, saat ini cukup banyak orang yang tertarik untuk membuat aquascape. Karena apa? Karena aquascape ini sangat indah untuk dijadikan hiasan ruangan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa orang untuk menjadikan ini sebagai hobinya. Jadi sebenarnya, apa itu aquascape? Jadi, aquascape adalah seni menyusun tanaman air, batu, karang, koral secara alami dan indah di dalam akuarium sehingga memberikan efek seperti sedang berkebun di bawah air. Lalu, apa saja peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat aquascape? Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang peralatan dan bahan untuk membuat aquascape. Ini adalah tempat atau wadah untuk membuat aquascape yang akan kalian buat. Selain akuarium, kalian bisa menggunakan kolam atau bak fiber dan lain-lainnya. Selama itu masih bisa menampung air, bisa kalian pakai. Tetapi biasanya, para scapers menggunakan akuarium karena nantinya aquascape bisa dilihat dari bagian mana saja, terutama bagian depan dan samping. Selanjutnya ada filter set. Jadi maksud saya adalah perlengkapan filter yang komplit, yang mencakup pompa, media filter, serta selang atau pipanya. Dan untuk jenis filter yang biasa dipakai pada aquascape, diantaranya ada filter kanister, under gravel atau UGF, lalu ada filter hang-on atau filter gantung, dan lain-lainnya. Sebenarnya ada banyak lagi macam-macam filter akuarium, tetapi saya hanya menyebutkan yang biasa dipakai di aquascape. Sebenarnya, kalian bisa saja tidak menggunakan filter untuk aquascape, tetapi dengan catatan, kalian harus rajin mengganti air akuarium atau water tank secara rutin, agar kualitas air tetap terjaga dan selalu optimal. Selanjutnya ada CO2. Apa itu CO2? Jadi, CO2 adalah sebuah asupan karbon dioksida untuk pertumbuhan tanaman dalam aquascape. Karena kita di sini memelihara tanaman asli, jadinya kita perlu ini. Sebenarnya tidak semua tanaman memerlukan ini, hanya ada sebagian, tetapi jika kalian ingin memakainya, jauh lebih bagus. Dan hati-hati dalam menggunakan ini. Jika kalian menyetel CO2 terlalu banyak, maka semua tanaman akan tetap tumbuh segar dan bugar. Tetapi, semua binatang dalam aquascape kalian akan sekarat dan kehabisan nafas dan kelamaan akan mati. Karena karbon dioksida sebenarnya tidak baik jika sampai terhirup binatang di aquascape. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya tanaman memerlukan sinar matahari untuk hidup. Dan jika kita memelihara tanaman dalam akuarium, dan posisi akuariumnya tidak terkena matahari, maka tanaman akan mati. Oleh karena itu lampu ini digunakan. Fungsinya adalah untuk menggantikan sinar matahari yang diperlukan tanaman. Dan biasanya lampu ini dinyalakan 6-8 jam per hari. Dan spesifikasi warna dan terangnya lampu juga disesuaikan dengan tanaman yang kalian pelihara. Dan jika kalian menyetelnya atau menyalakannya melebihi batas dan memilih spek lampu yang berlebihan, maka akibatnya tank dan tanaman kalian akan dipenuhi alga yang sangat mengganggu penampilan aquascape kalian, namun tidak berbahaya. Dan begitu juga jika kalian menaruh tank kalian yang posisinya selalu terkena sinar matahari secara terus-menerus, maka tank kalian akan menerima banyak sekali cahaya dan akhirnya akan ditumbuhi alga. Jadi, jika akuarium kalian posisinya terkena sinar matahari dengan waktu yang cukup atau misalkan 6-8 jam per hari, maka kalian boleh mengabaikan penggunaan lampu ini. Oh iya, lampu yang sering digunakan dalam aquascape adalah lampu gantung, yang biasanya full putih dengan sedikit mata lampu ada yang berwarna merah dan biru.
Benda ini berfungsi untuk mendeteksi suhu di sekitarnya. Kita memerlukan benda ini karena suhu air tank harus selalu diperhatikan dan selalu dijaga agar hewan dan tanaman dapat tumbuh dengan baik dalam akuarium. Dan kita jadi semakin mudah dalam mendeteksi suhu air. Untuk termometer ini, ada yang tipe LCD dan yang biasa. Untuk yang biasa itu seperti ini. Ini tidak memerlukan energi apapun untuk berfungsi. Selama bagian ujung merahnya terkena air akuarium, dia dapat mendeteksi air akuarium. Dan jika yang LED, biasanya menggunakan baterai atau listrik untuk dapat digunakan. Fungsi pupuk dasar di sini adalah memberikan nutrisi pada tanaman yang ada di akuarium. Dan pemberian pupuk dasar ini hanya untuk tanaman yang mempunyai akar atau mengandalkan akar untuk menyerap nutrisi. Jadi, jika kalian menggunakan moss atau jenis tanaman lain yang tidak memiliki akar, kalian boleh mengabaikan ini. Untuk pupuk cair ini adalah nutrisi tambahan yang diperlukan tanaman yang harus diberikan secara berkala. Cara penggunaannya adalah dengan cara semprot langsung ke dalam akuarium. Biasanya, dosisnya tergantung spesifikasi aquascape kalian. Jika dosisnya berlebihan, maka tanda-tandanya adalah aquascape kalian akan ditumbuhi alga, karena di dalam aquascape terdapat nutrisi yang berlebih. Dan jika dosisnya kurang, tandanya adalah warna daun kurang maksimal. Jadi kalian pakai feeling saja. Jadi, misalkan kalian semprot 3 hari sekali dan akhirnya malah aquascape kalian ditumbuhi alga, maka kalian kurangi dosisnya menjadi seminggu sekali. Jika seminggu sekali tanaman kalian daunnya warnanya kurang optimal, kalian dapat menambahkan dosisnya menjadi 5 hari sekali. Dan jika 5 hari sekali sudah dirasa seimbang, kalian bisa menggunakan pupuk cair ini setiap 5 hari sekali. Pasir ini selain berfungsi sebagai penutup pukdas agar tidak bocor kemana-mana atau biasa disebut pupuk dasar, dia juga dapat mempercantik akuarium kalian dengan beragam ukuran serta warnanya yang menarik. Dan pasir ini sangat diperlukan dan bisa dibilang sangat wajib dipakai bagi kalian yang menggunakan pupuk dasar. Fungsi batu di sini biasa sebagai tempat ngumpet para hewan dan biasa digunakan untuk mempercantik penampilan aquascape kalian. Dan bisa juga dijadikan media tanam dari berbagai tumbuhan seperti misalkan moss yang bisa langsung ditempelkan pada batu dengan menggunakan lem cair. Oh iya, para scapers biasanya menyebut batu dengan nama lain yaitu hardscape. Nah, inilah inti dari aquascape. Karena jika di akuarium kalian bahan-bahan yang nggak ada tanaman, nggak bakal bisa disebut aquascape. Ingat ya, tanaman yang biasa dipakai di aquascape adalah tanaman yang asli. Jadi bukan tanaman plastik. Tanaman aquascape ini ada yang memiliki akar dan tidak memiliki akar. Bagi yang mempunyai akar, kalian tinggal tancapkan saja pada dasar akuarium yang telah diisi pukdas atau pupuk dasar dan pasir sebelumnya. Dan untuk yang tidak memiliki akar, kalian bisa menanamnya dengan cara diikat benang atau dilem pada kayu yang ada di aquascape kalian. Lalu bisa dilem di batu juga, dan lain-lainnya sesuai imajinasi kalian. Agar terlihat lebih natural seperti di alamnya, tidak ketinggalan juga nih ada penambahan dekorasi lain, yaitu akar atau kayu pohon untuk mempercantik akuarium kalian. Biasanya, para scapers membuat miniatur bonsai dari berbagai akar kayu yang disambung dan dirakit menggunakan lem cair. Lalu kemudian diberi tatakan untuk menaruh tanamannya di berbagai sudut, yaitu moss. Bagaimana? Cukup menarik bukan? Kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah, atau kalau nggak mau ribet, kalian bisa membelinya secara utuh. Dan sebenarnya ada tips dan trik untuk mengolah kayu atau akar ini sebelum masuk tank jika kalian membelinya mentah-mentah atau menemukannya secara mentah.
Kalau kalian penasaran, kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk melengkapi ekosistem agar terlihat lebih nyata dan lebih hidup, para scapers menambahkan ikan hias kecil untuk mempercantik aquascape-nya. Dan biasanya, mereka menambahkan ikan zebra danio, tetra, gapi, dan ikan lainnya yang berukuran kecil dan tidak suka memakan tanaman. Dan ada beberapa juga keong dan udang untuk membasmi alga yang menyerang aquascape. Oke, jadi segini nih dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.